Berikutnya pembahasan sunanul jamaah. Sunnah-sunnah berjamaah wahia katsiratun, dan dia adalah banyak, banyak sunnahnya. Minha diantaranya adalah al-ula al-qiyamu ila sholah ba'da faraghil iqamah. Berdiri untuk sholat setelah selesai iqamah. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi qomat selesai, itu baru berdiri, itu sunnahnya. Kenapa alasannya? Li'annaha waktu dukhul fis sholah. Karena waktu setelah qomat itu waktu masuk sholat. Ya. Wa huwa qabla faraghiha masyghulun bi ijabatil muqim. Dan dia, yakni jamaah ini, sebelum selesai qomat, dia itu sunnahnya adalah menjawab orang yang qomat. Jadi kalau ada orang qomat, ya dia mestinya sibuk menjawab orang yang qomat, bukan malah berdiri, bukan. Itu afdolnya, ya sunnahnya begitu. Kecuali dia datang sudah berdiri, orang sudah qomat, ya sudahlah, tidak usah duduk, jawab aja qomat itu. Waqilah, dan dikatakan, yakni ada pendapat yang lain, inda qauli qad qamatis sholah. Jadi berdirinya itu ketika perkataan qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, dia bangkit. Ada pendapat begitu. Nah, keterangan di catatan kaki, illa idza khafa fawata takbiratil ihram ma'al imam fayaqumu qabla dzalik. Kecuali jika makmum ini dia khawatir tidak dapat takbiratul ihramnya imam. Nah, kemarin kan ada hadis yang membahas bahwasanya ya, orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam dalam hadis Tirmidzi, ya, itu Allah, ya, kutiba lahu baro'atani, dia ditulis, ditetapkan dua kebebasan. Kalau sholat 40 hari dalam berjamaah dan dia dapat takbiratul ihramnya imam, dapat dua kebebasan, ya. Sebelumnya sudah kita bahas. Yang pertama baro'atum minan nar, terbebas dari api neraka, wa baro'atum minan nifaq, dan terbebas dari sifat munafik. Ini kalau sholat 40 hari, ya, dalam jamaah dan dapat takbiratul ihramnya imam, yakni ketika imam takbir, dia itu segera takbir, ya. Ya, kalau sekedar takbir masih merapatkan shaf, menutup shaf di depan, itu masih dapat keutamaan takbiratul ihram, ya. Jadi tidak harus langsung Allahu Akbar selesai langsung makmum Allahu Akbar juga, ya. Yang jelas setelah takbiratul ihram imam, dia tidak menyibukkan dengan urusan lain selain urusan sholat, ya. Tapi kalau dia setelah imam takbiratul ihram ngotak-ngatik HP, walaupun silent, ya, dia dapat hilang itu dapat takbiratul ihram bareng imam. Apalagi mau WA dulu atau selfie lagi mau sholat. Imam sudah takbir, ya. Nah, itu nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Nah, kalau khawatir kalau tidak dapat takbiratul ihram imam, maka ya lebih dulu dari baca qad qamatis shalah itu berdiri duluan, tidak apa-apa. Ya, terutama bagi orang-orang sepuh, ya, yang untuk bangun itu perlu perjuangan, ya. Tidak bisa bangun sigap kayak atlet, itu tidak bisa. Kadang ya perlu pelan-pelan. Kita lihat orang tua ini yang sakit lutut misalnya, maka itu lebih awal, tidak apa-apa. Sunnahnya begitu.
Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyah yang kedua, taswiyatus sufufi wal amru biha wa minal imami akad. Taswiyah ini maksudnya adalah di catatan ketiga itu ta'diluha wa tarasufiha, meluruskan kemudian menempelkan, wa wasaluha wasaddu furajaha, menyambung kalau ada yang terputus kemudian menutup celahnya. Kemudian wa taqarubuha wa tuhadhi alqaimina bihaitsu la yataqaddamu sadru wahidin, dan mendekatkannya serta mensejar-jarkan. Orang yang berdiri itu sekira dada orang yang lain itu tidak lebih ke depan. Itu taswiyatus sufuf ya. Biasanya imam di sini dikatakan wal amru biha, dan disunahkan menyuruh untuk merapatkan shaf. Dan ini bagi imam itu lebih diutamakan. Jadi imam itu perhatikan jamaah dulu. Ya, kalau bisa diatur lebih baik. Ya, lebih baik. Bawa pentungan. Ada yang bawa pentungan. Ya, kurang maju, catok. Ini kalau di santri bolehlah begitu. Jadi kalau di masyarakat nanti dimarahi orang. Walaupun itu bagus ya bagus. Tapi kalau tidak sesuai adat di kampung ya kelahian nanti. Cari cara yang terbaik lah. Dijelasin dulu. Jadi diluruskan, soft itu dirapatkan, kemudian disuruh, ya, diingatkan. Ya, dalam hadis kan misalnya sawwu sufufakum, biasanya baca begitu. Luruskan, ratakan soft. Ya. Ada hadisnya wala takhtalifu, jangan berselisih softnya itu. Fatakhtalifa qulubukum, kalau berselisih soft nanti hati-hati kalian tidak mau bersatu juga, berselisih terus. Tidak tahu itu gimana kok bisa itu ya. Tapi itu sabda Nabi. Orang kadang mau akur itu soft, kadang mau juga rata. Hendak berjauh. Ya. Jadi ini sunnah ya, sunnah artinya ya memang tidak wajib, tapi mestinya diperhatikan. Walaupun sah aja jamaah itu, tapi nanti di bawah itu bisa jadi tidak dapat fadilah berjamaah kalau sunnah-sunnah atau makruhnya itu dilanggar, fadilahnya tidak dapat. Ini kadang mohon maaf ini Jumatan itu ya kita harus melangkahi pundak orang ya untuk ke depan itu. Ada bahkan masih kosong di dalam masjid ini santai menggelar sajadah di bawah pohon. Tidak tahu gimana begitu. Ada kita lihat di masjid di Martapura itu. Soft itu kosong, di masjid banyak kosong. Ada yang mengampar sajadah di emper. Di emper jamaah sholat asar itu. Bukan pada saat haul. Kalau pada saat haul kemarin kan memang banyak ya. Ini enggak ini. Sengaja sholat di emper padahal di dalam masjid masih sangat kosong. Dari sisi sah ya sah. Karena jarak antar soft itu kan asal tidak lebih dari 150 meter ya, itu tetap sah. Jadi imam di sana pun tidak apa-apa, sah ajanya. Dari sisi sah sholatnya. Ya, tapi kadang orang memandang yang penting sah. Ya, padahal untuk urusan keutamaan mestinya itu ya kita mencari keutamaan. Kalau tahu keutamaannya di soft pertama, orang itu akan rebutan. Ya, nggak mau nggak diundi, nggak mau.
Ya rebutan. Kita naik kendaraan aja kan kadang mencari-cari yang bagus ya. Bukan asal kendaraan aja sudah enggak. Ya, tapi kadang beramal begini sembarangan. Jadi ini apa namanya, merapatkan soft, meratakan soft. Terus bagaimana kalau misalnya ada pejabat yang kemarin sempat ramai itu kan? Yang softnya tarik ini untuk pejabat. Nah, sebetulnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Di antara adab berjamaah itu siapa yang paling duluan ke masjid, dia yang berhak untuk dapat soft di mana dia mau. Ya. Jadi seperti itu. Tidak boleh orang itu ngambil tempatnya orang lain. Ya, atau menghampar sajadah dulu ditinggal. Ini adalah kaplingan saya, tulisi ya. Enggak boleh begitu. Kecuali kalau kita lihat itu di bagian yang bagian dekat-dekat imam. Nah, itu ada kisah sahabat yang ketika sholat itu ditarik. Kemudian sahabat yang lain naik ke situ. Orang ini sangkal. Tapi kemudian disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh sahabat itu bahwasanya Nabi itu menyuruh yang paling dekat imam itu yang paling utama, paling bertakwa, paling mampu untuk jadi badalnya imam, ya, pengganti imam itu. Jadi kalau seperti itu di belakang imam boleh diganti. Ada kan halus misalnya, halus dan nggak bisa ya, kalau halus alim betul ya bisa balik nggak apa-apa. Dia karena merasa datang awal langsung di belakang imam. Nah itu boleh digusur kalau itu. Yang menggusurnya yang lebih cakap untuk menjadi wakil dari imam. Kalau imamnya batal, yang belakangnya maju mengganti. Itu pernah kemarin pertemuan ada dengan salah satu guru di Martapura cerita itu. Kejadian di kandangan. Imamnya tekantut pas waktu sujud. Maka di belakang bokong ini ada mic untuk ini, untuk apa? Untuk membaca wirid itu biasanya kan setelah selesai menghadap ke kanan ya, membaca wirid, ada mic-nya itu pas di bokongnya. Jadi semasjidan itu tahu itu. Kantut. Sebagian batal apa, ndak bisa menahan tertawa. Tertawa. Nah, yang masalah di belakang imam ini rupanya kadang ngaji. Jadi akhirnya sambil sujud itu peting kaung ke depan. Ya Allah, tertawa 2 kali itu teman itu. Mestinya bukan kemudian ganti itu langsung maju saat sujud beting kaung, enggak begitu. Ya, waktu berdiri majunya itu bukan sujud kemudian merangkang, itu enggak. Makanya di belakang imam itu mesti orang yang ngerti fikih. Ya, ngerti fikih. Nanti ada ngingetin imam, itu tugas di belakang. Nah, kalau softnya di belakang kira-kira enggak begitu paham, ya jangan kemudian kita tempati. Atau di situ ada orang alimnya, ya dikasih kesempatan lah di belakang-belakang imam itu. Yang kedua, yang ketiga, al-mubadaratu ila shaffil awal. Bersegera untuk mengisi shaf pertama. Ini bagusnya begitu. Jadi shaf pertama penuh, baru shaf kedua, baru shaf ketiga. Seperti itu. Kan nyaman kalau begitu jamaah itu. Kadang ini enggak itu. Yang depan kosong ya, yang di belakang ngerumpel. Ya, kalau di masjid ada AC-nya biasanya kalau lagi panas, kita cari memang yang paling adem dekat AC. Maka yang mengurus masjid mestinya AC itu diletakkan di shaf-shaf awal aja dulu. Ya, belakang tuh panas-panas enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, al-jahru al-imam. Jahrul imam. Bit tasmi' wa takbir lil ihram
walil intiqalati wassalam. Mengeraskan bacaan imam pada saat tasmi'. Tasmi' itu adalah ucapan sami'allahu liman hamidah. Kemudian takbiratul ihram, ya. Kemudian takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir pertama, takbir intiqal, takbir perpindahan, kemudian yang berikutnya salam. Itu hukumnya sunnah dikeraskan. Sehingga kalau imamnya misalnya kok diem aja ya tetap sah sih sholat. Ya, misalnya kita napak orang ya, beritahu kita mau jadi makmum. Ya, ya. Nggak napak pun nggak apa-apa, sebetulnya langsung niat jadi makmum. Ya, tapi diberitahu itu, kemarin kan ada keterangan ya, supaya imamnya tadi bisa mengubah niat jadi imam. Sehingga sama-sama dapat fadilah berjamaah. Kalau tidak diberitahu kan tiba-tiba ikut kan, imamnya ini juga bisa jadi dia tidak berniat jadi imam. Ya. Nah misalnya dia tetap diem saja, dalam artian tidak keras membacanya, ya tetap sah. Ya, tidak harus kemudian setelah di belakang ada ikut dia mesti takbirnya dikerasin. Tidak begitu. Tapi itu sunnah, ya, sunnah. Bagusnya digawe. Yang kelima, muwafaqatul masbuqil imama fil azkari ghairil wajibah. Bismillah. Masbuk itu membarengi imam di dalam zikir-zikir yang tidak wajib. Jadi bagusnya ya dibarengi zikirnya, imam baca di sini tasyahud akhir ya. Makmum baca tasyahud akhir juga. Meskipun masbuk. Masbuk itu kan imam tasyahud akhir bisa jadi dia cuma rakaat ketiga. Ya. Sebetulnya tidak baca ya tidak apa-apa. Duduk aja. Tidak usah baca tasyahud akhir. Tapi sunnah dia ikut baca juga. Meskipun nanti di rakaat keempat yang dia nambahin setelah imam salam itu, dia tetap wajib membaca tasyahud akhir. Ya. Tapi sebelum itu, ya, ketika duduk daripada bengong ya, maka disunnahkan makmum tadi baca tasyahud akhir pula. Meskipun di rakaat ketiga tadi. Yang keenam, ayal tafital imamu ilal makmumin min jihati yaminihi. Imam menoleh kepada makmum dari sisi kanannya. Yang di sini sudah biasalah di mazhab Syafi'i ya, kalau selesai ya baca Allahumma antas salam ya, itu menoleh ke kanan ya, ke kanan. Ya. Meskipun nanti ya dilihat kondisinya. Kalau misalnya tempatnya makmumnya itu banyak di kiri ya ke kiri. Ya. Intinya menghadapi ke arah makmum. Ya. Nah itu diantara sunnah-sunnah sholat berjamaah.